Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Hari ini pastinya selalu sehat dan juga selalu semangat untuk menjalani hari. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dan tema hari ini masih sama, yaitu tentang things in my school. Nah, bagi teman-teman yang baru datang di sini, selamat datang, selamat belajar. Jangan lupa ajak yang lainnya untuk belajar bahasa Inggris bersama supaya ilmu pembelajaran bahasa Inggris di sini semakin meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Dan sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, seperti biasa siapkan dulu alat tulis, buku tulis yang kalian punya untuk mencatat materi untuk hari ini, dan ajak yang lainnya juga ya untuk belajar bersama supaya ilmu pembelajaran bahasa di sini semakin meningkatkan kalian dalam berbahasa asing. Nah, setelah itu kalian bantu perkembangan YouTube channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya, lalu follow juga sosial media yang udah tersedia di kotak deskripsi, dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama kalau aku upload video ini. Thank you banyak, thank you semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, let's learn this topic. Nah, materi hari ini masih biasa gitu ya, masih seperti biasa, yaitu tentang things in my school. Nah, apa kalian masih ingat cara menulis things in my school? Oke, aku akan kasih tahu ya. But before we write this topic, nah, kita akan tulis dulu judulnya dulu ya, atau main theme-nya dulu, oke? Nah, main theme-nya itu masih seperti biasa, yaitu in my school. Nah, cara menulisnya seperti ini, perhatikan ya. I, N, space, M, Y, space, S, C, H, O, O, L. Nah, in my school. Oke, kita akan masuk ke tentang things in my school. Nah, T, I, N, G, S, lalu space, I, N, space, M, Y, space, S, C, H, O, O, L. Nah, sekali lagi ya. T, I, N, G, S, space, I, N, space, M, Y, space, S, C, H, O, O, L. Nah, seperti ini ya. Lalu titik 2, kita akan masuk ke part 6C. Nah, atau bagian 6C. Nah, cara menulisnya seperti ini. P, A, R, T, lalu space, tulis angka 6 dan juga C ya, atau huruf C. Nah, part 6C. Nah, seperti itu ya. Alright, kita akan masuk ke nomor 1. Nah, kosakata nomor 1 ini ada yang namanya, ini benda yang sering kalian pakai. Nah, misalkan benda ini cuma punya kalian satu-satunya, tapi yang dipinjem banyak banget. Nah, pasti kalian udah tahu dong apa yang saya sebut benda itu. Nah, benda yang aku maksud di sini adalah tip X. Nah, atau kalau kata anak-anak sekolah zaman sekarang, benda satu untuk semua. Betul kan? Nah, kita akan cari tahu apa itu tip X dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, bahasa Inggris dari tip X adalah correction fluid. Correction fluid. Sekali lagi, correction fluid.
Nah, gimana sih cara menulis correction fluid yang benar? Perhatikan ya. C O R R E C T I O N lalu space F L U I D. Nah, correction fluid. Correction fluid di sini artinya adalah tip X. Nah, tip X ya. Tip X kayak gini, oke? Nah, oke. Kita akan masuk ke kosakata nomor 2. Kosakata nomor 2 ini ada yang namanya rok. Nah, ini rok sekolah ya, rok untuk anak siswa atau anak perempuan yang masih sekolah. Nah, apa sih bahasa Inggris dari rok? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari rok adalah skirt. Skirt. Sekali lagi, skirt. Skirt. Nah, how to write the correct words of skirt? Perhatikan ya. S K I R T. Nah, skirt. Skirt di sini artinya adalah rok. Nah, kayak gini ya, kawan-kawan. Oke. Kosakata nomor 3 ada namanya celana panjang. Nah, biasanya celana panjang ini suka dipakai untuk siswa yang masih sekolah tapi cowok ya. Nah, bisa juga yang cewek. Nah, biasanya celana panjang ini suka dipakai kalau ada kegiatan ekskul untuk cewek kan, ataupun kalau pelajaran olahraga kan pakai trouser atau celana panjang ya. Itu ya. Nah, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari celana panjang adalah trousers. Trousers. Sekali lagi ya. Trousers. 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 Nah, gimana sih cara menulis trousers yang benar? Perhatikan ya. T R O U S E R S. Nah, trousers. Trousers di sini artinya adalah celana panjang. Next, kosakata nomor 4. Nah, kosakata nomor 4 ada yang namanya sabuk. Nah, pasti setiap orang punya dong benda yang satu ini, terutama untuk anak-anak sekolah, ya kan? Atau pekerja kantoran, pasti semuanya pakai benda yang satu ini. Nah, apa sih bahasa Inggris dari sabuk? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari sabuk adalah belt. Belt. Sekali lagi, belt. Nah, gimana sih cara menulis belt yang benar? Perhatikan ya. B E L T. Nah, belt. Belt di sini artinya adalah sabuk. Nah, kayak gini ya. Oke, kosakata nomor 5 ini benda yang sering kita punya atau setiap orang tuh punya benda ini. Nah, benda ini sangat memudahkan kita untuk menyimpan barang-barang, mau yang ringan, mau yang berat. Pasti kalian semua sangat membutuhkan benda ini. Nah, apa sih benda yang aku maksud? Nah, benda yang aku maksud di sini adalah tas atau kantong ya. Nah, kita akan cari tahu apa bahasa Inggris dari tas. Oke? Nah, bahasa Inggris dari tas adalah bag. Bag. Sekali lagi, bag. How to write the correct words of bag? Perhatikan ya. B A G. Nah, bag. Bag di sini artinya adalah tas. Oke. Kosakata nomor 6. Nah, ini benda yang sering kalian sangat dibutuhkan banget, terutama untuk anak-anak sekolah yang harus mengikuti upacara bendera di lapangan. Nah, pasti kalian sangat membutuhkan ini kan? Karena kalau tidak menggunakan ini, pasti kalian harus dihukum. Bener nggak? Nah, benda yang aku maksud di sini adalah topi. Nah, apa sih bahasa Inggris dari topi? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya.
Bahasa Inggris dari topi adalah hat. Hat. Sekali lagi, hat. Nah, gimana sih cara menulis hat yang benar? Perhatikan ya. H A T. Hat. Hat di sini artinya adalah topi. Nah, kayak gini ya. Oke, kosakata nomor 7. Kosakata nomor 7 nih. Ini benda yang paling ditakuti oleh setiap siswa. Nih. Pasti orang tua kalian sangat sangat dagdikduk gitu ketika menerima benda ini. Dan kalian juga ikut dagdikduk kan? Nah, apa sih benda yang aku maksud di sini? Benda yang membuat setiap orang tua siswa dan siswanya sendiri, terutama guru dan wali kelas tuh dagdikduk gitu menerimanya. Apa coba? Iya, betul. Buku rapot. Nah, kita akan cari tahu apa itu atau bahasa Inggris dari buku rapot. Nah, bahasa Inggris dari buku rapot adalah report card. Report card. Nah, sekali lagi, report card. Nah, gimana sih cara menulis report card yang benar? Perhatikan ya. R E P O R T lalu space C A R D. Nah, report card. Report card di sini artinya adalah kartu atau buku rapot ya. Nah, kayak gini. Kartu atau buku rapot. Biasanya kalau bentuk rapot yang sekarang masih ada yang menggunakan buku atau memakai buku, atau ada juga yang menggunakan kartu ya, kartu rapot. Oke. Nah, kalau misalkan ada dari kalian yang menggunakan rapotnya itu masih menggunakan buku, coba kalian komen di bawah ya. Dan siapa di sini yang rapotnya sudah menggunakan kartu, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, jangan lupa. Nah, kita akan masuk ke kosakata nomor 8. Kosakata nomor 8 ini benda yang sangat penting banget, dan mau guru, mau siswa ataupun siapapun yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan sehari-hari pasti sangat membutuhkan benda ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah, apa sih benda yang aku maksud di sini? Oke, aku akan kasih clue lagi ya. Benda ini sangat dibutuhkan karena untuk menyimpan file-file yang begitu penting. Nah, ini bukan di tempat-tempat seperti perpustakaan ya. Pasti ada juga sih perpustakaan mempunyai filenya sendiri. Nah, kalau ini file yang sering kita jumpai, nah, file yang sering kita search gitu di tempat itu. Nah, apa sih yang aku maksud di sini? Iya, betul, komputer. Nah, apa sih bahasa Inggris dari komputer? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari komputer adalah computer. Computer. Sekali lagi, computer. Nah, gimana sih cara menulis computer yang benar? Perhatikan ya. C O M P U T E R. Nah, computer. Komputer di sini artinya adalah komputer. Nah, kayak gini ya kawan-kawan. Nah, kosakata nomor 9. Nah, kita akan cari tahu kosakata nomor 9. Nah, kosakata nomor 9 ini pasti di setiap sekolah, di setiap instansi ataupun di rumah kalian pasti punya benda ini. Terutama untuk di luar ya. Nah, benda ini sangat indah dan juga bisa menyegarkan kalian di pagi hari.
Nah, apa sih benda yang aku maksud? Iya, betul. Tanaman. Nah, kita akan cari tahu kosakata dari tanaman. Nah, apa sih bahasa Inggris dari tanaman? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari tanaman adalah plants. Plants. Sekali lagi, plants. Nah, gimana sih cara menulis plants yang benar? Perhatikan ya. P L A N T S. Nah, plants. Plants di sini artinya adalah tanaman. Nah, kayak gini ya. Alright, kosakata selanjutnya ini pasti di setiap instansi atau ini terutama di sekolah ya, punya benda ini. Benda ini sangat tinggi. Apalagi sangat penting ketika ada upacara atau mau upacara, pasti kalian atau pasti kalian berbaris di sana, berbaris di lapangan, dan pasukan pengibar bendera itu selalu mengibarkan benderanya di tempat itu. Nah, apa sih bahasa Inggris atau kosakata yang aku maksud? Nah, kosakata yang aku maksud di sini adalah tiang bendera. Nah, kita akan cari tahu apa itu tiang bendera. Nah, apa sih bahasa Inggris dari tiang bendera? Nah, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari tiang bendera adalah flagpole. Flagpole. Sekali lagi, flagpole. Nah, gimana sih cara menulis flagpole yang benar? Perhatikan ya. F L A G lalu space P O L E. Nah, flagpole atau kayak gini ya bisa ya. Oh, ini dipisah aja ya. Nah, flagpole. Flagpole. Nah, arti dari flagpole adalah tiang bendera. Nah, kayak gini ya. Oke, kosakata nomor 11. Nah, kosakata nomor 11 ini ada yang namanya sejadah. Nah, pasti di setiap masjid-masjid di rumah kalian, di sekitar rumah kalian, ataupun di kantor-kantor juga, ataupun bahkan di sekolah atau di universitas ada dong yang namanya sejadah. Apalagi untuk mahasiswa atau mahasiswi, siswa ataupun pekerja yang muslim atau beragama Islam. Nah, kita akan cari tahu. Nah, kita akan cari tahu benda ini atau sejadah ya dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih bahasa Inggris dari sejadah? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari sejadah adalah prayer mat. Prayer mat. Sekali lagi, prayer mat. Nah, gimana sih cara menulis prayer mat yang benar? Perhatikan. P R A Y E R lalu space M A T. Nah, prayer mat. Prayer mat di sini artinya adalah sejadah. Sejadah ya kayak gini. Sejadah. Nah, kayak gini. Oke, kosakata nomor 12 ini ada yang namanya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an. Nah, kita akan cari tahu. Nah, biasanya Al-Qur'an ini kalian punya di rumah ataupun di masjid-masjid di sekitar tempat tinggal kamu, ataupun di sekolah, di sekolah kamu, ataupun di instansi perkantoran yang ada masjid atau musola kecil, pasti punya dong benda ini. Karena benda ini juga sangat istimewa dan ini adalah kitab sucinya umat muslim. Nah, kita akan cari tahu kosakata dari Al-Qur'an. Apa sih bahasa Inggris dari Al-Qur'an? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari Al-Qur'an adalah Quran.
Quran. Sekali lagi, Quran. How to write the correct words of Quran? Watch this video. K O R A N. Nah, Quran. Quran di sini artinya adalah Al-Quran. Nah, biasanya atau Quran ini kalau di bahasa Indonesia itu artinya koran ya. Koran biasa yang sering kita baca. Tapi kan bahasa Inggrisnya koran, dalam koran biasa gitu, itu artinya kan newspaper. Tapi kalau di sini Al-Quran ini artinya Quran. Quran. Nah, ingat ya, hati-hati, oke? Ingat, kalian harus catat kalau koran biasa dalam bahasa Inggris adalah newspaper, tapi kalau Al-Quran ini artinya adalah Quran, oke? Nah, next, kita akan masuk ke kosakata nomor 13. Kosakata nomor 13 ini ada yang namanya sarung. Nah, apa sih bahasa Inggris dari sarung? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari sarung adalah holster. Holster, sekali lagi holster. Nah, gimana sih cara menulis holster yang benar? Perhatikan ya. H-O-L-S-T-E-R. Nah, holster. Holster di sini artinya adalah sarung. Nah, kayak gini ya. Next, kosakata nomor 14 ini ada yang namanya lampu. Nah, apa sih bahasa Inggris dari lampu? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari lampu adalah lamp. Lamp. Sekali lagi, lamp. Nah, gimana sih cara menulis lamp yang benar? Perhatikan ya. L-A-M-P. Nah, lamp. Lamp di sini artinya adalah lampu. Kayak gini ya. Nah, oke, kosakata nomor 15 ada yang namanya sendok. Nah, apa sih bahasa Inggris dari sendok? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari sendok adalah spoon. Spoon, sekali lagi spoon. Nah, gimana sih cara menulis spoon yang benar? Perhatikan ya. S-P-O-O-N. Nah, spoon. Spoon di sini artinya adalah sendok. Nah, kayak gini ya, kawan-kawan. Oke, kosakata nomor 16. Nah, kosakata nomor 16 ini ada yang namanya gelas. Nah, apa sih bahasa Inggris dari gelas? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari gelas adalah glass. Glass. Sekali lagi, glass. Nah, gimana sih cara menulis glass yang benar? Perhatikan ya. G-L-A-S-S. Nah, glass. Glass di sini artinya adalah gelas. Gelas ya, kayak gini. Oke, kosakata nomor selanjutnya itu 17. Nah, kosakata nomor 17 ini ada yang namanya mangkuk. Nah, apa sih bahasa Inggris dari mangkuk? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari mangkuk adalah bowl. Bowl, sekali lagi bowl. Nah, gimana sih cara menulis bowl yang benar? Perhatikan ya. B-O-W-L. Bowl. Bowl di sini artinya adalah mangkuk. Nah, kayak gini ya. Ini kosakata yang terakhir. Nah, kosakata yang terakhir ini ada yang namanya garpu. Nah, apa sih bahasa Inggris dari garpu? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari garpu adalah fork. Fork. Sekali lagi, fork. Nah, gimana sih cara menulisnya? Perhatikan ya. F-O-R-K. Nah, fork. Fork di sini artinya adalah garpu. Nah, kayak gini ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Inggris yang baru dan masuk ke next episode. Nah, apa sih bahasa Inggrisnya atau next episode-nya? Nah, ditunggu ya. Dan make sure untuk subscribe, like,
dan juga aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk komen dan juga share videonya supaya aku semakin semangat dan menjadi yang pertama kalau aku upload video baru. Oke? Make sure untuk subscribe ya kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk terapkan 4M, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari tempat keramaian. Oke? See you on the next lesson, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.